want to ask you once. Where's Leah? What? No, you can't. I want to ask you once. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul La Soga. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang sudah insaf puluhan tahun demi hidup normal seperti yang lain. Namun suatu waktu kehidupan damainya kembali diusik hingga ia wajib untuk kembali membrutal. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sepasang suami istri bernama Luisito atau biasa dipanggil Luis, sementara istrinya bernama Lia. Diketahui Luis dan Lia ini sering sekali berpindah-pindah tempat, bahkan mereka baru tinggal di kota ini sekitar 10 bulan yang lalu. Kemudian ketika mereka hendak sarapan, tak sengaja berita di TV swasta mengabarkan kalau ada seorang bos mafia bernama El Capo yang masih berkeliaran di kota. Padahal El Capo ini sudah menjadi tersangka dan seharusnya ia mendekam di dalam penjara. Lalu para warga yang sempat diwawancarai oleh media, mereka mengatakan kalau negara ini butuh sosok seorang La Soga untuk membantai para penjahat seperti El Capo serta para pejabat korup yang bekerja dengannya. Diketahui La Soga adalah sosok pembunuh bayaran yang melegenda dan sangat terkenal di Amerika Latin. Necesitamos otro que venga como La Soga. Por esa boca, el famoso El Cali. Ya. Come. Adegan kembali ke Luis yang sekarang mendatangi sebuah gereja bersama Lia istrinya. Tak lama Luis ditunjuk oleh salah satu pemuka agama untuk memberikan beberapa pidato kepada jemaat gereja yang lain. Namun saat Luis berjalan ke mimbar, tiba-tiba ada seorang pria asing yang langsung memberikan kartu namanya kepada Luis. Pria asing itu juga mengatakan kalau dirinya mempunyai pekerjaan untuk Luis. Lalu ketika Luis sudah di mimbar, ia dibuat kaget karena di belakang kartu nama pria asing tadi tertulis nama La Soga. Luis tetap berusaha tenang dan ia pun melanjutkan pidatonya. When I was a boy, my daddy would take me out hunting. But with time, I began to practice more and more, and here I am. Saat sudah di rumah, Luis mengatakan kepada Lia istrinya kalau identitas Luis sudah ketahuan dan mereka berdua harus segera pergi dari kota ini. Lia yang mendengar itu pun tampak kaget, padahal Lia baru saja diterima bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat. Bukan hanya itu, Lia juga sudah betah tinggal di kota ini. Terungkap fakta kalau sosok La Soga, si pembunuh bayaran yang sangat terkenal brutal di Amerika Latin, tak lain adalah Luis. Luis selama ini sering berpindah-pindah tempat bersama Lia karena mereka ingin menjalani hidup normal seperti layaknya orang biasa. Namun pada akhirnya Lia yang sangat mencintai Luis dan tahu akan resiko menjadi istri La Soga, dengan ikhlas ia bersedia pergi. Kemudian Luis meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Lia karena Lia sudah mau menjadi istri yang baik untuknya. Lalu Luis menyuruh Lia membereskan barang-barang sementara Luis sendiri akan menemui salah satu temannya yang kebetulan mempunyai hutang kepada Luis. Ia akan menggunakan uang tersebut untuk biaya pindah ke kota lain. Singkatnya, Luis bertemu dengan temannya untuk menagih hutang. Luis langsung mengatakan jika ia dan istrinya akan pergi dari kota ini dan Luis membutuhkan uangnya. Mendengar hal tersebut, teman Luis yang merupakan seorang pemilik toko, ia mengatakan kenapa Luis begitu sangat mendadak dan ia masih belum mempunyai uang tersebut. Luis menjawab kalau ia harus mendapatkan uang itu sekarang karena kalau tidak istrinya pasti mengomel. Pada akhirnya teman Luis akan mencoba meminta uang kepada anaknya yang kebetulan baru saja gajian. Lalu teman Luis meminta Luis agar menunggu dulu di toko ini sementara dirinya akan pulang sebentar untuk menemui sang anak. Mira, voy al banco. Dame unos minutos. Mírame el lugar.
Tak lama setelah itu datang seorang pria songong yang tampak mencurigakan. Setelah pria itu membeli pembalut dan hendak membayarnya, tiba-tiba ternyata pria itu tidak sendiri melainkan dua orang. Louis yang sekarang bersembunyi di belakang toko, ia pun terpaksa harus membrutal. Hingga pada akhirnya Louis berhasil menghabisi kedua orang tersebut. Setelah itu Louis bergegas pergi ke rumah karena ia yakin Lia istrinya pasti dalam bahaya. Lia! Setibanya di rumah, ternyata di sana sudah ada pria asing yang sebelumnya memberikan kartu nama kepada Louis waktu di dalam gereja. Pria ini bernama Raymond. Lalu Raymond mengatakan kalau ia datang menemui Louis untuk memberikan sebuah misi yang harus Louis kerjakan. Diketahui juga dua orang yang tadi menyerang Louis di toko adalah anak buah Raymond. Di sini Louis tampak tidak memperdulikannya dan ia hanya bertanya di mana istrinya sekarang. Raymond menjawab kalau istri Louis sudah ia amankan dan jika Louis mau istrinya selamat maka Louis harus menjalankan satu misi darinya. Mendengar hal itu, Louis langsung emosi dan sempat melukai tangan Raymond. Tapi pada akhirnya Louis yang tidak mau istrinya kenapa-napa, ia pun terpaksa menerima misi tersebut. Kemudian Raymond menjelaskan kalau misi Louis adalah menghabisi seseorang bernama El Capo. Kita tahu El Capo adalah seorang bos mafia yang sempat disiarkan di televisi swasta sewaktu pagi. Malam harinya memperlihatkan wanita bernama Agnes yang tengah menggoda seorang lelaki berbadan gelap. Karena terus digoda, lelaki itu pun akhirnya luluh kepada Agnes. Kemudian Agnes mengajak lelaki tersebut untuk beranu-anu di hotel terdekat. Namun saat mereka berdua hendak pergi menggunakan mobil, tiba-tiba ternyata Agnes ini adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang sedang menjalankan sebuah misi. Lalu Agnes bertanya kepada si lelaki mengenai di mana Lia istri Louis sekarang disekap. Si lelaki yang ternyata anak buah Raymond, ia pun akhirnya memberitahu karena sudah tidak tahan dengan siksaan Agnes. Namun setelah memberitahunya, Agnes pun malah langsung menghabisi lelaki tersebut. Pagi harinya memperlihatkan Raymond yang menemui anak buahnya di suatu tempat. Di sini Raymond sempat marah kepada anak buahnya karena ia hanya seorang diri, padahal Raymond sudah menugaskan 3 orang anak buahnya untuk menjaga Lia. Ternyata di tempat inilah Lia disandra oleh mereka. Kemudian saat Raymond mengecek Lia, lagi-lagi Raymond marah karena anak buahnya tersebut sudah memberikan obat tidur kepada Lia secara berlebihan. Raymond mengatakan jika Lia sampai kenapa-napa, maka dipastikan mereka akan dibantai oleh Lasogga atau Louis. Untuk itu, Raymond meminta agar si anak buah berhati-hati dalam menjaga Lia. Beberapa menit setelah Raymond pergi, tiba-tiba Agnes muncul di lokasi tersebut. Lalu Agnes merayu anak buah Raymond hingga bersamaan dengan itu, inilah yang dilakukan Agnes. Kemudian Agnes pun masuk ke dalam dan segera membawa Lia. Singkatnya, Raymond mengumpulkan semua anak buahnya dan ia sangat marah karena Lia sudah diculik oleh orang lain. Lalu Raymond mengatakan kalau mereka harus menghabisi Louis apabila Louis sudah menyelesaikan tugasnya. Sebab jika Louis sampai tahu istrinya tidak ada, maka dipastikan Louis akan memburu mereka. Yes, sir. Adegan berpindah kepada Louis yang masih mencari keberadaan El Capo yang merupakan targetnya. Namun bersamaan dengan itu, Louis tiba-tiba dihampiri oleh beberapa anak buah El Capo. Di sini anak buah El Capo mengatakan kalau El Capo ingin bertemu dengan Louis untuk membicarakan hal penting. Dengan santai, Louis pun mau dibawa menuju kediaman El Capo. Pada akhirnya Louis bertemu dengan El Capo dan ini dia El Capo yang merupakan bos mafia sekaligus bandar barang haram terbesar di kota ini. Sementara di balik itu ternyata sedari tadi Agnes sudah mengawasi mereka, bahkan Agnes juga sudah menyimpan penyadap suara di tempat tersebut. Kemudian El Capo bercerita kepada Louis mengenai dirinya yang sekarang sangat sakit hati kepada para pejabat termasuk seorang senator.
Rupanya selama ini para pejabat dan senator pernah diberi dana besar oleh El Capo dalam mengikuti pilkada. Akan tetapi setelah para pejabat dan senator itu memenangkan pilkada, mereka malah ingin menyingkirkan El Capo. El Capo sendiri masih bertahan sampai sekarang karena ia mempunyai dokumen penting yang ia simpan di dalam plastis. Isi dokumen itu tak lain mengenai semua bukti kejahatan para pejabat korup dan data uang suap yang selalu mereka terima. Mendengar hal tersebut, Luis bertanya apa hubungannya dengan dirinya dan kenapa juga El Capo menceritakan itu semua. Ternyata El Capo ingin Luis menyimpan flashdisk tersebut sebab El Capo tahu Luis adalah sosok La Soga, yaitu pembunuh yang suka membantai para pejabat korup. El Capo berharap besok atau lusa Luis akan membantai para pejabat korup tersebut. There is Valerio, alias La Soga. Di sisi lain, Agnes yang sempat mendengar kalau Luis adalah La Soga, ia pun sangat kaget dan tidak menyangka sosok La Soga yang diagung-agungkan semua orang kini ada di hadapannya. Kemudian Agnes menghabisi El Capo dan beberapa anak buahnya karena El Capo memang salah satu target yang harus Agnes habisi. Yo fuera tú. Luis sendiri segera bergegas pergi dan ia sempat berhadapan dengan beberapa penjaga yang mengira Luis baru saja menghabisi El Capo. Hingga ketika Luis keluar dari sana, Agnes menyuruh Luis untuk masuk ke dalam mobilnya. Setelah mereka pergi cukup jauh, Luis bertanya kepada Agnes apakah Agnes yang tadi menembak El Capo. Agnes pun mengiyahkannya karena dirinya sama seperti Luis, yaitu seorang pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Luis pun mengatakan jika ia sudah lama berhenti menjadi pembunuh bayaran. Kemudian Luis bertanya lagi kenapa Agnes mau menyelamatkannya. Agnes menjawab jika ia merasa bangga bisa menyelamatkan sosok legenda seperti La Soga. Setelah itu, Luis mencoba menghubungi Raymond untuk memberitahu kalau El Capo sudah tewas dan ia ingin Lia segera dikembalikan. Tapi sayangnya telepon Raymond tak kunjung aktif. Agnes sendiri rupanya masih menutupi kalau istri Luis kini berada di tangannya bukan di tangan Raymond. Gracias. Igual que el tuyo. Beberapa jam setelah berpisah dengan Agnes, Luis kembali menghubungi Raymond dan untuk kali ini teleponnya tersambung. Luis mengatakan kalau misinya sudah selesai dan Raymond harus segera mengembalikan Lia. Mendengar hal itu, Raymond menjawab kalau ia akan menyerahkan istri Luis di belakang pabrik kosong 1 jam lagi. Di waktu yang sama memperlihatkan Lia yang masih disandra oleh Agnes di sebuah ruangan bawah tanah. Agnes mengatakan jika dirinya mempunyai alasan untuk menghabisi Lia dan juga Luis. Alasan apakah itu kita akan tahu nanti. Singkat cerita, di belakang pabrik kosong rupanya sudah ada 3 anak buah Raymond yang diutus untuk menghabisi Luis. Hingga ketika Luis muncul, mereka pun langsung menembakinya. Satu anak buah Raymond mencoba mengecek, tapi ternyata itu hanyalah jebakan Luis dan Luis pun langsung menghabisinya. Kemudian Luis menghabisi lagi 1 anak buah Raymond dengan sangat mudah hingga menyisakan 1 orang lagi. Pada akhirnya Luis berhasil memojokkan orang tersebut lalu bertanya mengenai di mana keberadaan Lia. Orang itu mengatakan jika ia hanya dibayar Raymond untuk menghabisi Luis dan tidak tahu menahu perihal istrinya. Kemudian tanpa pikir panjang Luis menghabisi orang tersebut. Setelah itu Luis memutuskan pulang ke rumah lamanya. Di sini Luis sempat melihat foto istrinya lalu teringat dengan kenangan di masa lalu. Ternyata waktu itu Lia adalah orang satu-satunya yang mau menerima Luis apa adanya. Bahkan Lia juga tahu betul kalau Luis merupakan sosok La Soga. Kala itu Luis dan Lia sebenarnya sangat ingin mempunyai anak setelah mereka memutuskan menikah dan tinggal di kota ini. Tak lama kemudian Agnes datang menghampiri Luis. Agnes mengatakan kalau ia baru saja menghabisi 2 orang anak buah Raymond yang berada di luar. 5 menit setelah itu mereka berdua didatangi lagi oleh anak buah Raymond yang lain hingga terjadilah baku tembak.
Di tengah pertempuran, tangan Louis sempat tertembak oleh mereka sebelum mereka dibantai habis oleh Louis dan Agnes. Setelah itu, Agnes mengajak Louis agar pulang ke rumahnya saja untuk mengobati luka Louis. Ketika Louis sedang diobati di rumah Agnes, Agnes tiba-tiba memberikan kode kepada Louis untuk melakukan anu-anu. Namun di sini Louis menolak karena ia tidak mau mengkhianati sang istri. Di hari selanjutnya memperlihatkan Raymond yang kala itu hendak kabur keluar kota, namun tiba-tiba Louis muncul sambil menodongkan senjata. Di waktu yang sama, Agnes sedang mendatangi Lia yang masih dalam keadaan disekap di ruangan bawah tanah. Agnes mengatakan kalau ia bisa menghabisi Louis kapan saja, namun Agnes sangat ingin melihat Louis menderita dulu sebelum Agnes menghabisinya. Mendengar hal itu, Lia memohon kepada Agnes untuk tidak menyakiti Louis karena Louis sudah lama insaf dan tidak ingin kembali brutal. Di sini barulah terungkap alasan Agnes ingin membuat Louis menderita sebelum ia menghabisinya karena Louis adalah Lasogga. Ternyata Agnes sudah dari dulu mencari sosok Lasogga karena Lasogga merupakan orang yang menghabisi ayahnya. Sewaktu Agnes kecil, ayahnya adalah ketua DPR dan karena ayahnya korup, ia pun dihabisi oleh Lasogga sehingga untuk sekarang Agnes akan membalas dendam. Adegan kembali ke Louis yang kini sedang menginterogasi Raymond di sebuah tempat. Louis bertanya apa yang sebenarnya Raymond inginkan. Raymond mengatakan kalau sebenarnya ia menginginkan flash disk milik El Capo untuk memeras para pejabat. Kemudian Louis bertanya lagi di mana Lia sekarang. Senator Fernando Florentino paid me to kidnap your girl? I'm gonna ask you once. Where's Leah? What? No, you can't. Setelah beberapa kali mendapatkan siksaan, Raymond akhirnya mengatakan kalau Lia sudah diculik lagi oleh orang lain. Di sini Raymond berjanji akan membantu Louis menemukan Lia asalkan Louis mau melepaskan Raymond. Mendengar hal itu, Louis pun setuju asalkan dalam hitungan 10 detik Raymond bisa berjalan keluar melewati pintu. Melihat pintu itu cukup dekat, Raymond yakin ia bisa melewatinya dengan sangat mudah. Namun saat Raymond akan berjalan, tiba-tiba Louis menembak kedua kakinya. Raymond terus berusaha keluar karena ia tahu sosok Lasogga tidak akan pernah ingkar janji. Namun sayangnya Raymond tidak berhasil melewati pintu hingga ia pun dihabisi Louis. Setelah itu, Louis mendapatkan pesan dari Agnes yang meminta Louis untuk datang ke sebuah tempat karena selama ini Agneslah yang sudah menculik Lia. Singkat cerita, Louis akhirnya sampai di tempat tersebut dan ia sempat melihat 3 orang gelandangan sedang bermain musik. Louis pun tidak menghiraukan mereka dan segera masuk ke dalam. Tak lama Agnes menghampiri Louis bersama salah satu anak buah seorang senator korup. Di sini Agnes mengatakan kalau ia bisa saja menghabisi Louis dari kemarin, tapi yang ia mau yaitu melihat dulu Louis menderita. Tak lama muncul juga Lia dalam keadaan masih disandra oleh mereka. Lalu Agnes mengatakan kalau Louis sebaiknya menyerah dan tidak melawan apabila Lia masih ingin hidup. Ketika Louis sedang disiksa, tiba-tiba datang seorang kakek yang merupakan senator korup karena selama ini Agnes memang bekerja untuknya. Kemudian si senator mengambil flash disk yang berisi bukti kejahatan para pejabat korup termasuk bukti kejahatan dirinya. Setelah mengambil flash disk tersebut, si senator menyuruh Agnes untuk melepaskan mereka berdua karena urusannya sudah selesai. Si senator juga tahu kalau Louis sudah bukan lagi sosok Lasogga seperti dulu yang suka menghabisi para pejabat korup. Namun Agnes mengatakan kalau ia belum selesai karena dirinya mempunyai dendam pribadi kepada Louis atas kematian ayahnya. Setelah itu Agnes memasukkan 1 peluru ke dalam pistol lalu ia tembakkan kepada Lia. Tembakan pertama tidak berhasil. Kemudian Agnes mencobanya lagi dan sekarang ternyata tembakan itu menembus kepala Lia.
Agnes dengan rasa puasnya mengatakan kalau Lia Koit dalam keadaan sedang mengandung anak Louis. Senator dan semua anak buahnya beranjak pergi karena urusannya sudah selesai, sementara Louis terlihat begitu tertekan. Kemudian Agnes mendekat sambil mengatakan kalau ia akan melumpuhkan semua kaki dan tangan Louis agar Louis menjadi orang yang sangat menderita. Akan tetapi bersamaan dengan itu Louis mampu melepaskan ikatannya dan inilah yang dilakukan Louis. Senator dan anak buahnya yang belum pergi cukup jauh mencoba menyerang Louis, namun Louis lebih dulu menghabisi anak buah si senator. Kemudian Louis menghampiri si senator lalu mengatakan kalau ia akan kembali menjadi La Soga, yaitu tukang membantai para pejabat korup termasuk si senator. No. Singkat cerita, Louis berziarah ke makam Lia. Di sini ia mencurahkan semua isi hatinya karena Lia tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Dos. Yo también quiero muchachito. I know you love me. You show me all the time. Acabo de decirlo ahora. Kemudian Louis pergi dari sana sambil berjanji akan membantai seluruh pejabat korup karena melalui flash disk itu Louis tahu siapa saja pejabat yang korup. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.